Halo teman-teman, saya akan melanjutkan apa yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu metodologi yang akan kita pakai sepanjang perkuliahan ini. Metodologi tersebut adalah Agile Scrum. Nah, Agile Scrum sendiri teman-teman adalah sebuah metode iteratif yang termasuk dalam metode Agile tentang bagaimana cara Anda mengelola dan menjalankan sebuah proyek, teman-teman. Jadi, Agile Scrum ini disebut metodologi iya, disebut kerangka iya, bagaimana kita mengembangkan proyek sistem informasi dengan pola ini, teman-teman. Kenapa pola ini digunakan? Karena yang pertama, pola ini, metodologi ini banyak kali digunakan saat-saat ini, dan metodologi ini sudah terbukti efektif. Banyak perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Gojek, kita boleh sebut juga Microsoft, Google yang menggunakan teknologi ini. Teman-teman, kenapa Agile Scrum? Sekali lagi, karena Agile Scrum itu adalah suatu metodologi yang proyeknya dapat memiliki deadline yang agresif, kemudian tingkat kerumitannya tinggi dan tingkat keunikannya tinggi. Nah, teman-teman kan dalam mengembangkan sistem informasi tentu perlu sebuah deadline yang bisa mengikuti keinginan user benar-benar gitu ya. Kemudian dia bisa mengatasi segala kerumitan yang ditimbulkan dari sebuah aplikasi. Kemudian dia unik gitu ya. Siapa lagi sih yang nggak mau punya aplikasi kayak gitu? Kenapa? Karena semakin aplikasi kita unik, semakin aplikasi kita baru, semakin aplikasi kita cepat gitu ya, maka semakin menguntungkan biasanya bagi sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya teman-teman ya, apa saja sih yang ada di dalam sebuah metodologi Agile Scrum? Ya, yang pertama ada Scrum Master, kemudian nanti ada Product Owner, kemudian ada Development Team. Ya, mungkin ini lebih tepatnya siapa saja yang harus ada di dalam sebuah metodologi Agile Scrum. Ya, Scrum Master itu apa? Product Owner itu siapa? Development Team itu siapa? Saya akan jelaskan sedikit. Scrum Master itu biasanya seseorang yang sangat mengerti Scrum. Kenapa dia harus ada di dalam tim Scrum? Karena dia akan mengarahkan supaya apa yang dilakukan oleh development team, apa yang dilakukan oleh product owner itu tidak menyimpang, teman-teman, dari metodologi Agile Scrum. Jadi bayangkan teman-teman, ada yang jagain gitu ya, waktu kita ngembangin proyek sistem informasi, ada yang ngejagain supaya ini sesuai dengan kerangka pengembangan proyek dengan metodologi Agile Scrum. Yang kedua, product owner biasanya siapa? Product owner itu biasanya adalah orang atau user yang meminta kepada kita untuk mengerjakan aplikasinya. Nah, tentu bukan user yang sembarangan, teman-teman ya. Dan owner ya, Pak owner ya yang punya perusahaannya, bukan juga, teman-teman ya. Tapi mungkin biasanya orang yang ditunjuk untuk menjadi PIC dan dia sangat mengerti aplikasi apa yang ingin dihasilkan dari tim yang dibentuk, teman-teman. Nah, itu biasanya product owner. Yang ketiga adalah development team sendiri ya. Development team sendiri itu biasanya terdiri dari programmer, biasanya seperti itu ya. Tim yang akan mengembangkan aplikasinya. Jadi tim yang benar-benar terlibat dalam pengembangan aplikasinya, menyentuh aplikasinya gitu ya, membuat aplikasinya. Lanjut ya teman-teman. Nah, bagaimana memulainya? Nah, teman-teman tidak perlu khawatir, saya tadi langsung ya gitu ya, udah cerita ini. Karena ini hanya baru pengenalan dari Scrum itu sendiri. Nanti dalam 14 pertemuan ke depan, saya dan Pak Herman akan mendetailkan lebih jelas bagaimana kita menggunakan metodologi ini secara lengkap gitu ya, secara penuh. Bagaimana kita menggunakan metodologi ini dalam real project pengembangan sistem informasi ya. Tapi izinkan saya sekali lagi untuk memperkenalkan lebih lanjut mengenai metodologi ini ya. Nah, bagaimana memulainya teman-teman ya? Memulainya yang pertama adalah menentukan tim Scrum. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong soal menentukan tim Scrum, saya nanti akan meminta kepada teman-teman untuk membentuk kelompok ya, yang menjadi Scrum team, teman-teman gitu ya. Harus ada yang tadi saya bilang, Scrum Master, development team, kemudian ada
product owner gitu ya. Nanti benar-benar dibuat tuh kelompoknya gitu ya. Nah, yang kedua, tentukan panjang atau lamanya sprint. Nah, sprint itu teman-teman biasanya kalau dalam realnya gitu dia 7 sampai 30 hari. Nah, tapi nanti kita akan simulasi dan tentu tidak sepanjang itu teman-teman. Kita akan simulasi nanti kita coba atur waktunya gitu ya. Mungkin hitungannya dalam 4 sampai 6 hari gitu ya. Pokoknya sebelum pertemuan berikutnya kita harus sudah sprint gitu ya. Kelompok teman-teman harus sudah sprint. Kemudian yang ketiga adalah menunjuk seorang Scrum Master. Nah, jadi nanti intinya sih di dalam tim yang ada teman-teman harus ada Scrum Master. Ya, tujuannya buat apa? Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, supaya si Scrum Master ini benar-benar bisa menjaga pola kerja, kerangka kerja seperti yang dipersyaratkan dalam sebuah metodologi Agile Scrum. Lanjut teman-teman ya. Yang keempat, harus ada product owner. Oh jelas ya, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Tadi kenapa sih harus ada product owner ya? Tentu harus ada orang yang megang role, jadi orang yang mengerti banget aplikasi apa, produk apa yang ingin dihasilkan oleh tim yang dibentuk ya. Kemudian membuat product backlog. Untuk product backlog ini saya akan jelaskan nanti lebih detail ya. Pada intinya membuat dua hal gitu ya, sesuatu yang dianggap paling mendekati atau paling epic gitu ya mengenai aplikasi ini gitu ya, tujuan utama, ultimate things gitu ya dari si aplikasi. Kemudian cerita-cerita apa sih yang muncul dari aplikasi ini. Nah, itu dijadikan product backlog. Nanti dari product backlog kita akan membuat lagi sesuatu yang lebih detail untuk dikerjakan gitu ya, didetailkan tapi dikerucutkan, dikerjakan bertahap dari mana sampai mana gitu ya. Nah, itulah yang disebut di dalam poin ke-6, rencanakan dan mulailah sprint pertama. Dari mana? Dari product backlog, dari sesuatu yang epic, dari stories, dari cerita-cerita yang muncul. Kurang lebih begitu teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana mengelolanya ya? Mengelolanya ya yang pertama tentu merapatkan dulu gitu ya. Nanti setelah timnya dibentuk, teman-teman berhasil dengan teman-teman yang lain membentuk kelompok benar-benar gitu ya, jadi satu tim real untuk menjadi Scrum team gitu ya. Harus ada Scrum Master, Product Owner, dan Development Team. Teman-teman mulai rapat, mulai merencanakan, mulai membentukkan product backlog yang tadi gitu ya. Nah, nanti setelahnya dalam pelaksanaan ada yang namanya daily scrum. Nah, daily scrum itu apa sih? Jadi kegiatan scrum ya teman-teman, per hari biasanya tidak lebih dari 15 menit. Yang ketemu siapa? Biasanya ya product owner dan development team ya. Ketemu didampingi oleh si Scrum Master, melihat gitu ya, oh sudah benar belum polanya seperti yang tadi saya bilang, sesuai kerangka pengembangan proyek dengan metodologi Agile Scrum. Itu tiap hari dilakukan 15 menit. Itu disebutnya makanya daily scrum ya. Kemudian nanti ada tahapan berikutnya adalah sprint review. Setelah satu sprint gitu ya, nah dibuatlah sebuah review dari sprint yang dilakukan sebelumnya. Nah, nanti secara detailnya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Setelah sprintnya selesai ya, nah muncullah sebuah sprint retrospektif yang biasanya memunculkan namanya PSPI gitu ya. PSPI itu adalah salah satu kandidat dari apa yang telah dibuat ya untuk benar-benar diluncurkan atau dirilis ya atau dipakai gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, teman-teman, mengenai Scrum kurang lebih seperti itu. Saya berharap teman-teman dapat mendapatkan rancangan pertama atau pengertian pertama dari sebuah Scrum. Teman-teman bisa mencari tahu lagi bila apa yang saya sampaikan kurang jelas. Banyak sekali sumber yang bisa ditemukan di internet gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan sarana-sarana tersebut untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Scrum. Tapi tidak perlu khawatir, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut ya. Untuk kali ini sampai situ saja. Terima kasih. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, teman-teman boleh menanyakan melalui LMS atau chat di grup kita. Terima kasih.